Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Koro dengan NIM 4012211069. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Hukum Laut Internasional bersama rekan kelompok saya yaitu Kasturi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai makna pulau dalam UNCLOS 1982 beserta akibat hukumnya. Yang pertama, Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982 atau UNCLOS 82 pasal 121 mendefinisikan pulau atau dalam bahasa Inggris island sebagai daratan yang terbentuk secara alami dan dikelilingi oleh air dan selalu di atas muka air pada saat pasang naik tertinggi. Dengan kata lain, sebuah pulau tidak boleh tenggelam pada saat air pasang naik. Implikasinya, syarat yang harus dipenuhi agar disebut sebagai pulau. Implikasinya, syarat yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai pulau, yakni yang pertama memiliki lahan daratan, yang kedua terbentuk secara alami bukan lahan reklamasi, yang ketiga dikelilingi oleh air, baik air asin atau laut maupun tawar, yang selanjutnya selalu berada di atas garis pasang tinggi. Pulau dalam Konvensi Laut Internasional atau UNCLOS tahun 1982 merupakan istilah yang digunakan untuk mengacu pada suatu area tanah yang terletak di perairan laut. Dalam konteks hukum internasional dan laut, pulau memiliki beberapa konsep penting yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, kawasan eksklusif nasional atau KEN. UNCLOS 1982 menetapkan bahwa setiap negara memiliki hak untuk memiliki kawasan eksklusif nasional sepanjang 200 mil nautik dari garis besar kedalaman atau GKD atau titik-titik punggung lautnya. Pulau dalam konteks ini menjadi bagian dari KEN dan memberi hak eksklusif negara untuk mengelola dan mengawasi laut dan daya tarikan di sekitar pulau tersebut. Yang kedua, limitasi kenaikan tingkat air atau LKT. Dalam UNCLOS 1982, pulau juga memainkan peran penting dalam mengidentifikasi batas LKT. Batas LKT adalah titik di mana tingkat air laut muncul atau mengangkat diri di sekitar pulau. Ini menentukan batas antara laut dan daerah laut yang dikendalikan oleh negara tertentu. Selanjutnya, hak-hak dan tanggung jawab. Pulau dalam UNCLOS 1982 juga membantu menentukan hak-hak dan tanggung jawab negara dalam konteks laut. Misalnya, negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi laut di sekitar pulau mereka, serta menjaga kelancaran dan keamanan perhubungan laut. Selanjutnya, kebijakan lingkungan hidup. Dalam konteks lingkungan hidup, pulau berperan penting sebagai habitat untuk berbagai jenis flora dan fauna laut. UNCLOS 1982 memperkuat tanggung jawab negara dalam menjaga kelancaran dan kesehatan lingkungan laut termasuk pulau. Selanjutnya, penggunaan pulau dalam mengidentifikasi laut terbuka dan laut terbatas. UNCLOS 1982 menggambarkan beberapa jenis laut yang dibagi menjadi laut terbuka dan laut terbatas. Laut terbuka adalah bagian laut yang terbuka tanpa batas tetap, sementara laut terbatas memiliki batas tetap seperti pulau, kabut pasir, atau garis tumpah minyak. Pulau dalam konteks ini menjadi salah satu titik pembatas antara laut terbuka dan laut terbatas. Selanjutnya, hak dan tanggung jawab negara berdasarkan posisi pulau. UNCLOS 1982 menetapkan jangkauan hak dan tanggung jawab negara berdasarkan jarak dan posisi pulau. Misalnya, negara dapat memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan menggunakan daya tarikan hidup atau living resource di lautan sekitar pulaunya.
Pulau dalam UNCLOS 1982 memiliki efek yang signifikan pada pembagian dan pengaturan hak dan tanggung jawab negara di lautan, termasuk hak-hak ekonomi, keamanan, dan lingkungan. Selanjutnya adalah akibat hukum. Akibat hukumnya. Pulau dalam UNCLOS 1982 memiliki dampak yang signifikan terhadap pembagian dan pengelolaan laut antara negara-negara. Hal ini membantu menjamin kesetujuan dan perubahan yang adil dalam penggunaan dan pengelolaan daya tarikan laut, serta menjamin keamanan dan kelancaran perhubungan laut di dunia. Sebagai bagian dari konvensi ini, negara harus saling berkompromi dan bekerja sama untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran laut yang berkelanjutan. Selanjutnya, pengaturan batas laut. Posisi dan peran pulau dalam mengidentifikasi laut terbuka dan laut terbatas membantu dalam pembatasan dan pengelolaan laut global. Akibat hukum selanjutnya adalah hak dan tanggung jawab eksklusif negara. Pulau dalam UNCLOS 1982 memberikan negara hak eksklusif untuk mengelola dan menggunakan daya tarikan hidup di lautan sekitar pulau mereka, seperti memperkuat posisi negara dalam pengelolaan sumber daya laut. Selanjutnya, perlunya kerjasama internasional. Karena adanya pulau dalam UNCLOS 1982, peran kerjasama antara negara menjadi lebih penting dalam pengelolaan laut global, termasuk pengelolaan sumber daya, konversi lingkungan, dan pengaturan keamanan laut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Kasturi. Terima kasih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari hukum laut internasional. Materi yang akan saya jelaskan adalah 3 tipe negara di dalam UNCLOS 1982. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kasturi. Baik, 3 tipe negara dalam UNCLOS 1982. Yang pertama ada negara kepulauan. Negara kepulauan berarti adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Negara kepulauan memiliki hak untuk menarik garis pangkal kepulauan atau archipelagic baseline yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluarnya. Garis pangkal kepulauan ini menjadi dasar untuk mengukur laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinental negara kepulauan. Contoh negara kepulauan yaitu Indonesia, Filipina, Fiji, dan beberapa negara lainnya. Lanjut, negara kedua adalah negara pantai. Negara pantai adalah negara yang memiliki garis pantai dan menghadap laut. Negara pantai memiliki hak atas laut teritorial, zona tambahan, ZTE, dan landasan kontinental. Dan beberapa contoh dari negara pantai ada Amerika Serikat, China, dan Australia. Dan ketiga ada negara terkurung daratan. Maksudnya adalah negara yang tidak memiliki garis pantai dan tidak memiliki akses langsung ke laut. Negara terkurung daratan memiliki hak untuk transit melalui wilayah negara lain untuk mencapai laut. Contoh negara terkurung daratan di antaranya ada Mongolia, Bolivia, dan Swiss. Perbedaan hak dan kewajiban. Ketiga tipe negara ini memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dalam UNCLOS 1982. Berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama, negara kepulauan memiliki hak untuk menarik garis pangkal kepulauan dan memiliki ZEE yang lebih luas, sedangkan negara pantai memiliki hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di laut teritorial, ZEE, dan landasan kontinentalnya. Dan terakhir, negara terkurung daratan memiliki hak untuk transit melalui wilayah negara lain untuk mencapai laut. Nah, kenapa pentingnya klasifikasi negara dalam UNCLOS? Hal ini untuk menentukan hak dan kewajiban negara atas laut, selanjutnya menyelesaikan sengketa maritim antar negara, dan terakhir untuk melestarikan lingkungan laut.
Ya, kesimpulannya, UNCLOS 1982 membagi negara menjadi tiga tipe berdasarkan karakteristik geografisnya. Klasifikasi negara ini penting untuk menentukan hak dan kewajiban negara atas laut dan menyelesaikan sengketa maritim antar negara. Selanjutnya, selain tiga tipe negara tadi, UNCLOS 1982 juga recognizing beberapa karakteristik khusus seperti satu, negara berkembang, yaitu negara yang memiliki ekonomi yang belum maju dan membutuhkan bantuan khusus untuk terlaksanakannya UNCLOS 1982. Kedua, dan negara terkecil dan paling terpencil adalah negara yang memiliki ekonomi yang sangat lemah dan membutuhkan bantuan khusus untuk agar terlaksanakannya UNCLOS 1982. Nah, UNCLOS 1982 merupakan instrumen hukum internasional yang penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan maritim. Klasifikasi negara dan kategori khusus dalam UNCLOS 1982 membantu negara-negara dalam menyelesaikan sengketa maritim dan mengelola laut secara berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari tiga tipe negara dalam UNCLOS 1982. Jika ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.